mengangkat senjata menghadapi musuh yang nyata, tapi juga yang paling besar antara lainnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Yang musuhnya itu tidak kelihatan, padahal itu yang paling dekat dengan kita. Ya, kalau musuh nyata tuh kelihatan. Ya, kita bisa tahu nih jaraknya berapa meter, senjatanya apa dan sebagainya, bagaimana. Tapi kalau yang paling dekat itu justru yang paling kadang-kadang orang lupa dan justru banyak orang jatuh gara-gara itu. Oleh karena itu, di malam yang baik ini kita akan mendengarkan bagaimana pesan-pesan dari guru kita Ustadz Dr. Adin Husaini terkait dengan bulan Ramadan dan apa saja yang perlu kita siapkan untuk berjihad. Ya, jihad peradaban. Jadi tentu ada bekal. Bagaimanapun juga untuk menghadapi bulan Ramadan harus ada persiapan. Jangan sampai kita tidak punya persiapan. Akhirnya nanti gagal. Silakan didengarkan, silakan dicatat, ambil pelajarannya. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu saja, tanpa panjang kalam kita akan sedang dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Adian Husaini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih pada Dr. Muhammad Ardiansyah. Tanpa berpanjang kalam, jadi temanya jihad peradaban di bulan Ramadan. Ini kalau kalian cari tema ini nggak ada, cuma di sini jihad jihad peradaban di bulan Ramadan. Agak aneh ya narasinya. Nah makanya khususnya yang nonton melalui YouTube harus disimak sampai selesai. Apa yang dimaksud jihad, terus hubungannya peradaban, terus tiba-tiba hubungannya sama Ramadan tuh apa gitu korelasinya. Kita akan saksikan bersama, kita akan dengarkan, silakan dicatat. Tanpa berpanjang kalam, kepada Dr. Adian Husaini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadz, para santri semua, alhamdulillah juga hadirin rahimakumullah yang menyaksikan melalui YouTube ya. Kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini masih diberikan umur oleh Allah ya, diberikan nafas, diberikan kesehatan, waktu ya, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kehidupan kita, ibadah kita sehari-hari. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya doa kita semua dikabulkan oleh Allah SWT ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya tema jihad peradaban di bulan Ramadan ini memang hal yang sangat penting kita sadari bahwa kita ini kan umat Rasulullah SAW. Kita ingat beliau Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Misi beliau apa sih? Ya, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Ya. Akhlak itu apa? Ya, akhlakul karimah itu. Ya, akhlak adalah
Ya, definisi Imam Al-Ghazali yang disebut akhlak itu adalah halun fin nafsi atau hayatun fin nafsi rosikhatun anha tasduru al-af'alu bisuhulatin wa yusrin, ya, bila fikrin wala ruyatin. Jadi yang namanya akhlak itu adalah jiwa yang sudah stabil, hati yang kokoh. Yang dari hati yang kokoh itu keluar perbuatan tanpa dipertimbangkan atau tanpa difikir. Ya. Jadi apa namanya, akhlak itu sebetulnya kondisi hati. Kalau hatinya bersih, keluarlah perbuatan yang baik, maka disebut akhlakul karimah. Kalau hatinya kotor, ya, keluar perbuatan yang jahat, ya, perbuatan yang tidak baik, ya, aklan au syara'an, ya, jadi itu baik, pokoknya perbuatan nggak baik, itu namanya akhlakul madhmumah atau akhlakus sayyi'ah. Jadi akhlak itu ada dua, ada akhlak yang baik, akhlak karimah, ada akhlak yang buruk gitu. Nah, kunci dari apa namanya, akhlak ini adalah berarti hati tadi. Nah, kita ingat dalam surat Al-Baqarah 151 ya dan Al-Jumu'ah ayat 2, Allah memberikan tugas kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan 3 hal. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga ta'lim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Rasulullah ditugaskan untuk pertama yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya, bahwa mengaku, ya, zaman itu, zaman Rasulullah SAW, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah itu berat. Beliau dituduh tukang sihir lah, ya, dituduh gila. Karena mengaku mendapat wahyu, kan begitu. Menyampaikan ayat Allah. Mungkin kalau sekarang kita yatlu alaihim ayatihi itu sekarang ini tidak menjadi masalah, ya, artinya pekerjaan yang ringan. Tapi dulu mengenalkan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Bahwa manusia itu setelah diciptakan Allah tidak dibiarkan sendiri. Allah memberikan tuntunan, ya. Makanya dalam bulan Ramadan ini pun kan disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Itu jadi hudal linnas. Tilawah ini, wahyu-wahyu Allah itu, ayat-ayat Allah itu apa? Petunjuk bagi manusia. Ya, kita ini hidup kan perlu petunjuk, ya. Kemana-mana setiap jalan ada petunjuk, mau kemana arahnya, mau ke sini ada petunjuk. Jadi Al-Quran ini sebetulnya pemandu, petunjuk, kompas. Ya, kalau kita tidak ikut ayat-ayat Allah, tidak ikut petunjuk Allah, ya sesat kan gitu. Ya, jadi yatlu alaihim ayatihi, tilawah. Yang kedua tazkiyah. Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan hati, bahkan sebenarnya ajaran Islam juga mensucikan jiwa dan raga kita. Ya, tazkiyah. Yang ketiga, ta'lim. Rasulullah itu seorang muallim, beliau seorang guru. Ar-Rasul wal muallim. Rasulullah itu seorang guru. Jadi ini, bayangkan sekarang, ya, kita ini di bulan Ramadan menjalankan 3 hal ini. 3 hal yang penting kita melanjutkan tugas, ya, misi besar Rasulullah SAW, yaitu tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Nah, jadi apa yang sedang kita kerjakan di bulan Ramadan, dan itu alhamdulillah, ya, kita diberikan kesempatan lagi, insya Allah, ini kesempatan yang sangat besar. Inilah sebetulnya mujahadah, ya. Kenapa disebut jihad? Karena memang para ulama kita seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, memang menempatkan mujahadah ala nafs, jihad melawan hawa nafsu, itu sebagai jihad yang penting. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, ya, Rasulullah bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid itu adalah seorang yang berjuang, berjihad melawan hawa nafsunya. Apa bentuk, ya, dari jihad
melawan hawa nafsu itu. Nah, kata Ibnu Qayyim, jihad melawan hawa nafsu ini ada 4. Ada marotibul jihad, ya, tertibnya jihad. Pertama, jihad melawan hawa nafsu, maaf Ibnu Qayyim membagi jihad jadi 4, ya. Mujahadah ala nas, yang pertama, kemudian yang kedua jihad melawan setan, ketiga jihad melawan kaum kufar, dan yang keempat jihad melawan kaum munafikin. Ya, kaum munafik. Jadi jihad melawan hawa nafsu, kata Ibnu Qayyim, menjadi 4. Dibagi 4 aktivitasnya itu. 1, jihad mencari ilmu. Ya. Jadi mencari ilmu itu jihad berat. Makanya kalau kenapa bulan Ramadan itu harus kita jadikan sebagai syahrul ilmi. Karena mencari ilmu itu berat. Ya, berat kenapa? Karena mencari ilmu supaya sampai kepada tujuan. Ingat di Ta'limul Ta'lim, tujuan mencari ilmu itu dapat ilman nafi'an. Ilman nafi'an itu 2, ya, ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diajarkan. Ya, itu ilman nafi'an. Ini jihad nih. 1, jihad mencari ilmu. Itu sudah jihad. Ya, makanya kalau nyari ilmu, ya, kamu di pondok ini kan, mencari ilmu itu kamu ngantuk saja itu dapat pahala. Ya kan enak itu, ngantuk aja dapat pahala. Yang penting niat cari ilmu. Tidur dapat pahala. Apalagi kalau nggak ngantuk dan nggak tidur, ya, pahalanya lebih banyak. Ya. Ada yang ngantuk kayaknya nggak ada ya. Ya. Ya itu. Jadi ini jihad ini, thalabul ilmi itu di sini. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu jihad. Bahkan siapa yang mencari ilmu, jalan saja mencari ilmu, mati syahid dan dimudahkan jalan ke surga. Ya, makanya kita jangan meremehkan aktivitas mencari ilmu. Ya, dalam agama kita ya mencari ilmu itu sepanjang hayat. Ya. Makanya mencari ilmu itu beda dengan sekolah. Kalau sekolah kita, sekolah nih ya paling tinggi itu S3. Ya, sudah kalah sama handphone. Handphone sudah S25. Ya sekarang jadi tapi kalau mencari ilmu enggak hanya S3, dibilang oh pendidikannya S3. Lah kalau gitu saya Ustadz Ardi, Ustadz Suidat ini selesai doktor, berarti sudah enggak berpendidikan lagi kan gitu. Pendidikan tertinggi S3. Enggak begitulah. Kita sampai S1000 ya gitu ya. Jadi enggak pandang. Itu sekolah, ya sekolah, tapi cari ilmu ini jihad. Maka mencari ilmu dalam Islam itu kemuliaan dan kewajiban. Jadi mencari ilmu itu nggak bergantung ya pada siapa presidennya, siapa menterinya, ya ada listrik apa nggak ada listrik, ada gedung apa nggak ada gedung. Pokoknya nyari ilmu itu wajib, ya, dan mulia. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jihad melawan hawa nafsu itu bentuknya yang kedua adalah jihad mengamalkan ilmu. Ya, ini kita jihad dulu nih kita pahami ya, jihad mengamalkan ilmu. Itu berat tuh. Ya, setelah dapat ilmu diamalkan ya, itu tidak mudah. Ini berat ya. Nah, yang ketiga, jihadnya berat lagi nih. Setelah mengamalkan ilmu apa? Jihad mendakwahkan ilmu. Nah, hati-hati nih ya. Sekarang banyak orang yang berpikir ya setelah dapat ilmu dia nggak mau mendakwahkan. Mendakwahkan itu artinya apa sih? Berbagi. Ya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Berbagi ilmu, orang berbagi ilmu itu besar sekali pahalanya. Apalagi berbagi ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ilmu akidah, ya, ilmu syariah, akhlakul karimah. Ini bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Makanya selalu kita tekankan di pesantren At-Taqwa ini ya, cita-cita kalian ya sebagai santri di kepala ini ya harus selalu itu. Saya serius mencari ilmu, jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, dan jihad mendakwahkan ilmu. Ya itu yang utama. Ya. Nah yang keempat ya adalah bersabar menerima akibat
dari mendakwahkan ilmu. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi jihad melawan hawa nafsu itu kita wujudkan dalam 4 kegiatan ini. Mencari ilmu, ya, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan bersabar atas mendakwahkan ilmu. Sebab ini konsekuensinya berat. Orang yang mendakwahkan ilmu menjadi guru, ya, menjadi dai, itu berat. Beratnya dari segi apa? Beratnya karena biasanya pekerjaan ini tidak dianggap keren. Bahkan mungkin dicemooh, ya, mungkin singkirkan. Pekerjaan yang sunyi. Ya. Sebenarnya kita tuh ketika berdoa, ya, setiap hari berkali-kali kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kenapa sih? Kenapa ya kita kok terus berdoa kepada Allah setiap hari berkali-kali, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Kenapa sih? Karena siratal mustaqim itu berat. Ya. Maka kita minta pertolongan kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku, tetapkan aku, istiqomahkan aku di jalan yang lurus ini. Karena jalan yang lurus ini, siratal mustaqim itu jalan yang berat. Kenapa jalan yang berat? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat itu? Ya, surat An-Nisa 69. Apa? Siapa itu yang diberi nikmat oleh Allah? Para nabi. Ya, para syuhada, para pejuang, para mujahid. Yang ketiga, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, keempat, orang-orang yang soleh. Jadi berat. Jadi kalau kita bilang, ya, oh ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, itu maknanya jalan itu tidak ringan. Makanya kita berulang kali, ya, dengan kesadaran, ya Allah tetapkan aku jalan yang lurus. Karena yang mau di jalan yang lurus ini nggak banyak biasanya. Yang memilih siratal mustaqim ini nggak banyak karena berat. Nah, yang banyak nanti memilih al-maktub dan ad-dhalin. Bahkan di situ, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Siapa orang yang dimurkai? Rasulullah memberikan contoh. Al-Yahud. Gak berhenti di situ. Siapa Al-Yahud itu? Nah, dalam Al-Quran dijelaskan. Inilah ciri-ciri jalan atau kaum Yahudi itu. Ya kan? Misalnya, ya, mereka orang-orang yang serakah dunia. Hubud dunianya itu kebangetan. Ya, sampai disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala haya. Kamu akan jumpai mereka merupakan manusia-manusia yang paling tamak terhadap dunia. Ya. Mereka melakukan kekejaman yang luar biasa. Ini bangsa sadis, biadab. Sekarang manusia menyaksikan semuanya. Ya, surat Al-Jumu'ah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Al-ayah. Nah, kaum Yahudi ini bangsa yang sangat rasis. Jadi mereka memandang merekamu itu bangsa yang mulia, yang dikasih Allah satu-satunya, ya. Kenapa? Karena mereka berdarah Yahudi. Ya, karena mereka mengaku sebagai keturunan yang sah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kami ini keturunan Nabi Ibrahim yang sah, maka kami mulia. Jadi kemuliaan dalam ideologinya kaum Yahudi, ya, yang rasis ini, mereka memandang orang itu mulia karena darahnya. Bahkan lebih dari itu mereka memandang yang bukan bangsa Yahudi tidak boleh hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, sekarang umat manusia menyaksikan, ya, kekejaman mereka terus tiap detik ini, ya, tiap menit, tiap jam, terus-menerus mereka membantai, ya, saudara-saudara kita di Palestina. Apa salahnya sih? Kenapa sih kok orang Palestina itu? Apakah orang Palestina itu pernah menyakiti Yahudi? Nggak pernah. Kenapa mereka diusir dari Gaza, dari tepi barat, dibantai? Ya, bahkan sekarang kalau kita lihat anak-anak Yahudi yang anak-anak sekolah itu, anak kecil itu sudah dicekoi, paham itu di video-video banyak mereka bilang mau membunuh semua orang Palestina. Jadi bayangkan mereka punya ideologi
yang bukan ras Yahudi adalah bangsa yang hina, manusia yang hina. Ya, jadi rasis bangsa ini. Maka kita berdoa pada Allah, ya Allah jangan ikuti jalan mereka. Ya. Nah, contoh lagi, orang Yahudi itu apa? Materialisme. Ya. Al-Baqarah 55. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tangdurun. Nah, kita lihat nih ya perilakunya mereka itu. Ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa kami gak akan iman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Ini kalau dalam ilmu modern disebut dengan faham positivisme, empirisisme. Yang ilmiah hanyalah yang bisa diindra. Gak mau wahyu. Ya, mereka gak masukkan. Ya, saya sering ceritakan kenapa saya ulang-ulang. Ya, karena pada prinsipnya nanti kita hidup di dalam peradaban sekarang ini. Dan Al-Quran sudah menyebutkan semua ini. Kan misi Rasulullah SAW untuk memberikan petunjuk. Hati-hati loh ini, Siratal Mustaqim itu petunjuknya di sini. Jangan ikuti Al-Maghdub ini. Jangan ikuti Al-Dhalin, orang yang sesat. Yang sesat itu apa sih? Yang sesat ini korban dari Al-Maghdub ini. Kenapa orang Yahudi disebut Al-Maghdub? Mereka ini bangsa yang paling banyak diutus Nabi pada mereka. Tapi mereka lah yang justru mengingkari dan bahkan membunuh para Nabi yang gak mereka sukai. Ya, jadi mereka kemudian mengubah-ubah ayat-ayat Allah. Mereka merusak petunjuk tadi, kan gitu. Ya, ingat Al-Baqarah 75. Afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yukharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi kaum Yahudi ini dimurkai Allah kenapa? Gitu ya. Karena mereka itu bukan hanya nggak mau ikut petunjuk, mereka merusak petunjuk itu. Ya kan? Orang melanggar lalu lintas itu salah, ya kan? Tapi kalau dia merusak lalu lintasnya, lampu merahnya itu, ya kan? Asalnya merah sama kuning, ya. Diganti misalnya biru sama apa misalnya gitu ya. Apa? Biru sama pink misalnya gitu ya. Jadi ini gimana? Itu dirusak. Akhirnya orang karena petunjuknya dirusak, ya rusak. Apa namanya? Nggak bisa. Jadi manusia disesatkan. Nah ini kerjaan Al-Maghdub ini begitu. Dia nggak mau ikut petunjuk, malah dirusak. Setelah mereka mendengarkan kalamullah, ya kan? Apa yang mereka lakukan? Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka kemudian ubah-ubah itu ayat-ayat Allah itu dirusak. Ya, akibatnya rusaklah petunjuknya. Mereka nggak ngerti lagi jalan yang benar, jalan yang salah. Ya, nggak ngerti lagi mana tauhid, mana syirik. Nggak ngerti lagi mana iman, mana kufur, mana halal, mana haram. Kacau Al-Maghdub ini. Nah kita jangan ikuti nih, gitu loh. Orang-orang yang ini, ya kan. Nah kemudian Al-Dhalin ya dia korbannya, ya kan. Dia korban dari kerjaan Al-Maghdub ini. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah seperti itu. Nah sekarang terus jihad kita di mana sekarang ini? Ya. Pasti yang sama akhirnya ya. Jadi Al-Maghdub ini gitu ya, itu merusak sistem tadi itu sehingga manusia itu lupa pada tujuan hidupnya. Kan kita udah dikasih tahu nih, manusia, kamu diciptakan Allah ini untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan kamu itu cari tuh akhirat, gitu loh, ya kan? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Terus kita diingatkan Al-Qur'an itu. Terus kamu itu tujuannya akhirat loh. Dunia ini cuma kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya. Dunia ini kesenangan yang menipu. Jangan tertipu oleh dunia ini. Dunia ini kecil ya, sementara sedangkan akhirat ini yang abadi. Maka cari tuh orientasi kamu hidup ini harus akhirat, gitu loh. Ya. Kalau nggak salah Imam Al-Ghazali yang membuat perumpamaan
orang yang menuju akhirat itu seperti naik kapal, kemudian singgah ke satu pulau, ya. Nah, kemudian dipersilahkan, kamu silahkan istirahat sebentar, ya, keluar dari. Nah, sudah kasih batas waktu, ya, waktu 10 jam ya kamu di pulau itu. Dia lupa, disuruh di pulau 9 jam, dia lupa bahwa dia itu tujuannya balik. Dunia ini cuma menyeberangi jembatan. Tapi karena pinter nih ya, Yahudi nanti ini mengubah ya, orang jadi tujuannya jadi dunia, menjadi memuja dunia. Maka Rasulullah banyak mengingatkan, kalau kamu memuja dunia, maka kamu hancur. Ya. Idza azzamat ummati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Jika umatku sudah memuja dunia, maka dicabut kehebatan Islam. Ya, hadis yang terkenal juga ya, riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah mengingatkan, hampir tiba saatnya kamu akan dikeroyok ya oleh berbagai bangsa, berbagai kaum. Maka seperti makanan kata Rasulullah kan, yang dikelilingi orang-orang yang lapar. Ya. Makanan dikelilingi orang-orang yang lapar. Sahabat Nabi bertanya, "Wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah karena jumlah kita yang sedikit wahai Rasulullah? Qala bal antum katsirun. Tidak kata Rasulullah, jumlah kamu banyak sekali. Walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Tapi kamu buih. Ya, kamu buih air yang mengalir. Wala yang zi'anna min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Musuh-musuh kamu sudah nggak takut sama sekali dari kamu. Sudah dicabut rasa takutnya. Dan dalam dirimu ditanamkan penyakit al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi terus saja. Nah, sekarang kata Prof. Alatas ya, al-Yahud wa Nasoro inilah yang telah berhasil selama beratus-ratus tahun ini membangun satu peradaban besar. Ya, peradaban besar, dan peradaban ini kata Prof. Naqib Alatas adalah peradaban yang paling merusak dalam sejarah manusia. Itu yang disebut sebagai al-hadarah al-gharbiyah, peradaban barat. Ya, maka Prof. Alatas di banyak tulisan beliau, teman-teman di Risalah untuk kaum muslimin mengingatkan, kenali betul seterumu ini, kenali betul. Barat ini harus kamu pelajari betul. Jadi jangan hanya belajar Siratal Mustaqimnya, kenali betul al-maghdub ad-dhalin ini, dua ini. Ya. Saya sering menyampaikan ke teman-teman di berbagai pesantren, di berbagai sekolah, ya, kampus. Kita kurikulumnya jangan hanya Siratal Mustaqim, tentang Siratal al-maghdubnya juga harus dijelaskan, ad-dhalinnya juga, ya. Karena dua al-maghdub ad-dhalin ini kata Prof. Alatas sudah membangun satu peradaban yang paling merusak dalam sejarah manusia. Nah, kenapa peradaban barat ini sangat merusak? Karena istilah Prof. Alatas, de-humanize, man is deified. Ciri utama peradaban barat modern ini apa? Tuhan dimanusiakan dan manusia mengangkat dirinya jadi Tuhan. Jadi kalau dulu ya, orang-orang primitif dulu, mereka mengakui ada yang jaga sungai, jaga gunung, maka mereka bikin sesaji kan. Karena mereka mengakui, maka mereka tidak merusak alam dulu. Mereka nggak ngerusak hutan, mereka nggak ngerusak sungai, mereka nggak ngerusak mineral. Karena mereka merasa ini ada yang jaga loh, manusia itu mengakui ada sesuatu di luar dirinya yang lebih kuasa dari manusia itu. Cuma dia salah karena nggak dapat bimbingan wahyu, maka dia salah mempersepsikan siapa ini yang kuasa ini, yang maha kuasa ini siapa. Maka diutuslah Nabi kan untuk mengenalkan siapa Tuhan yang satu itu. Jadi mereka dulu masih mengakui ya ada sesuatu loh yang mengatur ini, yang menciptakan ini, yang menjaga ini. Nah sekarang manusia modern sudah mengangkat dirinya jadi Tuhan. Kami yang berhak mengatur diri kami sendiri, ya kan? Nggak mau diatur oleh Allah. Ya. Kami yang berhak mengatur pendidikan kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, kekuasaan kami. Ya, nggak mau diatur oleh agama.
Ya, bahkan orang yang menggunakan agama ya untuk menggunakan wahyu untuk mengatur hidupnya, nanti dibilang ini orang yang ekstrim, ya, sok moralis, ya, dan lain sebagainya. Dan peradaban modern ini gitu ya, sebetulnya peradaban sudah digambarkan dalam Al-Quran juga. Kalau manusia itu sudah lupa akhirat, ya, lupa mati, setelah mati nanti ada pertanggungjawaban di akhirat, apa sih kelakuan manusia seperti ini? Manusia seperti ini dia nggak kenal Tuhannya. Maka manusia modern ini digambarkan dalam Al-Quran ya, manusia yang sudah tidak kenal siapa Tuhannya ini, dia kemudian mengangkat dirinya jadi Tuhan, merasa lebih hebat dari Tuhan. Ya, apa yang terjadi kemudian? Mereka hidupnya pasti seperti binatang. Kelakuannya itu kayak binatang. Ya, Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Nah ini ya. Jadi apa tadi? Neraka jahanam itu akan dipenuhi banyak dari jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka jahanam? Ya, karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya akal tapi enggak berpikir, enggak memahami ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian mereka punya apa? Penglihatan tapi enggak mampu ya memahami ayat-ayat Allah. Begitu juga pendengarannya. Nah kalau manusia seperti ini ya dia nggak kenal Tuhannya, ya dia apa? Ulaika kal an'am. Pasti mereka itu seperti binatang. Terus kerjaan binatang itu apa sih? Surat Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Ya, kelakuan manusia yang sudah lupa Tuhannya, nggak kenal Tuhannya, nggak kenal akhirat, ya, hanya sibuk ngurusi dirinya, kelakuannya seperti hewan. Apa itu? Yatamatta'un wa ya'kulun. Kerjaannya dua aja, senang-senang dan makan-makan. Artinya apa yang mereka hidupnya hanya apa? Hidupnya berpindah-pindah dari syahwat satu ke syahwat berikutnya. Jadi manusia ini sudah ratusan tahun dipimpin oleh peradaban syahwat. Ya. Peradaban yang melampiaskan. Sebab mereka berpikir begini, katanya supaya manusia ini bahagia, gitu ya, jiwanya bahagia, gitu, hidupnya tenang. Syahwatnya jangan dikekang, lepaskan saja. Teorinya begitu. Apa mau makan aja, ya. Mau syahwat apa silahkan. Jadi semua hidupnya nyari kesenangan. Syahwat mata, syahwat telinga, ya, syahwat perut, syahwat lidah, syahwat kemaluan. Apa saja, ikuti saja. Nah, peradaban seperti ini sudah diterapkan di dunia ini. Beratus-ratus tahun. Mereka kan begitu. Oh, orang zina. Ya, dulu di kitab mereka jelas. Di kitab Yahudi Kristen di Perjanjian Lama, ya kitab Imamat pasal 20, itu jelas. Yang zina dalam agama Yahudi dan nanti juga Kristen yang dulu, orang zina itu jahat. Bahkan orang pelaku homoseksual dihukum mati. Ya, dilempari batu sampai mati. Jelas itu. Hukumannya ada, di kitab mereka ada. Ya, di masa Rasulullah SAW pun Rasulullah tahu itu. Ada satu kisah orang-orang Yahudi berzina di Arak. Rasulullah tahu, ditanya mereka. Menurut agama kamu, apa hukuman orang zina? Ya. Jadi mereka menyembunyikan itu. Rasulullah tahu di kitab kamu hukuman orang zina dihukum mati. Ya. Jadi dulu, tapi kemudian bayangkan peradaban modern mengubah. Oh, zina asal suka sama suka. Nah, gitu ya. Nah, istilah makanya namanya sexual consent.
Konsep mereka kan keren gitu ya. Seksual consent, ya, konsensus. Yang penting asal suka sama suka, persetujuan. Oh, itu bukan kejahatan. Kalau jahat itu kalau dipaksa. Ya, bahkan mereka membuat konsep namanya marital rape. Ya. Jadi istri boleh mengadukan suaminya kalau memaksa istrinya itu. Itu pemerkosaan dalam rumah tangga. Gitu ya. Jadi istri diperkosa oleh suaminya, gitu loh ya. Itu kriminal itu. Tapi kalau meskipun bukan suami istri, tapi saling mengasihi, ya, kasih sayang. Ya, lebih jauh lagi, sudah jelas dulu dalam kitab mereka kisah Sodom dan Gomora ada. Ya, Nabi Lot dulu itu jelas, ya kan? Bukan hanya di Quran, di Bible ada kejahatan kaum Lot itu, maka dihancurkan. Diubah oleh mereka. Ya, diubah. Asal suka sama suka, apa salahnya? Laki-laki sama laki-laki, mereka saling mengasihi. Iya, jadi perempuan sama perempuan, yang penting kasih sayang. Yang penting tidak ada paksaan. Nah itu kan diubah, pintar mereka. Malah sebagian lagi ngeri dari kalangan liberal ya. Kisah Lot itu ditafsirkan aneh. Ada. Kalau lihat ada tulisannya berapa tokoh liberal itu ya. Itu katanya bukan karena apa namanya? Bukan karena homonya. Tapi karena Lot itu maaf kurang sopan, apa namanya, tamunya, bukan itu yang orang-orang yang waktu Nabi Lot sama malaikat tuh, ya kan terus ada yang mereka datang itu loh, yang laki-laki kaumnya Lot kan datang itu, jadi karena mereka tidak sopan sama tamunya itu, jadi dibuat tafsir baru, ya ini bukan tafsir Jalalain tapi tafsir jalan lain, gitu kan. Jadi dibuat cara baru, luar biasa. Ya. Ya emang bisa aja ya orang buat tafsir. Tafsir jalan lain. Ini tafsir aneh. Enggak ada yang begitu, jelas-jelas ayatnya memang mereka diazab oleh Allah karena melaksanakan fahisyah itu. Dibuat. Jadi bayangkan ya, peradaban modern ini sekarang banyak sekali sudah. Bisa dicegah. Banyak negara, lebih dari 30 negara sekarang yang melegalkan perkawinan sesama jenis ini. Di Asia Tenggara ini baru Thailand yang resmi. Ya. Jadi ini peradaban seperti apa ini ya? Modern ini yang orang yang menjalankan agamanya malah salah. Ya. Jadi yang taat pada Allah itu ya, yang malah dianggap oh ini penjahat, kriminal. Ya. Ada dulu di Jawa Tengah ya. Syekh Puji dulu namanya. Menikah dengan perempuan namanya Ulfa. Ulfa itu waktu itu kalau nggak salah umurnya 13 tahun. Dinikah sama Syekh Puji. Itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhirnya Syekh Puji dipenjara. Jadi meskipun nikah sah secara agama, tapi karena perempuannya di bawah umur. Kalau sekarang undang-undang pernikahan ya, itu perempuan minimal nikah umur 19 tahun. Dulu 16 tahun, sekarang dinaikkan jadi 19 tahun. Di bawah itu kejahatan. Ya, masuk kriminal. Ya, tapi orang yang berzina, gitu ya, yang berzina, yang penting suka sama suka, sudah. Jadi bayangkan manusia, ya, berani melakukan sesuatu yang dulu nggak ada, nggak pernah, ya, dalam sejarah manusia membolehkan apa LGBT itu, nggak boleh. Nah, inilah peradaban yang menguasai kita sekarang ini, peradaban modern, ya kan, yang memuja syahwat, hidupnya seperti perilaku binatang, dan ternyata setelah diberi kesempatan mereka memimpin dunia peradaban ini selama ratusan tahun, mereka sekarang ini gagal. Barat ini dulu ketika mengambil alih kepemimpinan peradaban dari peradaban Islam, mereka menjanjikan, ya, kalau kami yang mimpin, kami akan mewujudkan kehidupan yang damai. Peace, kan mereka, peace, damai. Dunia nanti akan damai, ya. Mereka menjanjikan prosperity, ya, kemakmuran.
Ternyata yang makmur sebagian kecil dari umat manusia, nggak terbukti lagi. Ketika mereka menjanjikan justice, keadilan, ada mereka selalu kan justice, human right, gitu kan, hak asasi manusia. Ternyata mereka sekarang ini nggak mampu mewujudkan keadilan itu. Mana adilnya? Mana human right? Katanya hak asasi manusia, ya, bahwa menjamin kehidupan, ya, kesengsaraan itu harus dihilangkan. Nggak ada. Terutama puncaknya sekarang ini dunia sadar. Puncaknya Gaza, pembantaian, ya, besar-besaran, bahkan genocide. Sekarang kalau kita lihat kemarin Presiden Israel ya ke Australia, belum pernah terjadi itu. Ratusan ribu orang turun jalan memprotes. Gitu. Ya. So, emang pelik juga ya, yang protes itu pun ada pendukung homo juga gitu ya. Jadi ini mereka memprotes pembantaian, tapi mereka ada juga grup-grup LGBT itu ikut mendukung Palestina, ya. Nah, ini pelik memang dunia ini. Tapi yang jelas orang sekarang melihat gitu ya, mana Barat gagal, ya. Dan yang salah satu lagi yang mencengangkan adalah banyak sekarang orang masuk Islam gara-gara Gaza. Jadi orang Barat ini kan mereka sudah mempraktekkan ya kehidupan yang penuh syahwat tadi itu. Maksudnya udahlah lampiaskan syahwat kamu akan bahagia. Ternyata enggak juga. Kan kadang orang melihat gini, kok itu ada selebriti cantik ya kawin sama orang kaya. Kan orang mikir apalagi sih tinggal dia menikmati hidupnya yang bahagia. Ternyata enggak. Enggak lama kemudian cerai. Kalau dilihat apa yang kurang? Udah cantik, terkenal, dipuja-puji di mana-mana, kaya raya, ya. Katanya kekayaannya sampai 7 turunan. Ada orang ditanya, loh, kamu kan keturunan keluarga kaya, 7 turunan. Duit apa? Pendahulu kamu tuh nggak habis. Ya dia bilang, masalahnya saya keturunan yang ke-8 katanya. Kan dia maksudnya 7 turunan tuh ya kekayaannya nggak habis sampai 7 turunan. Masalahnya saya yang ke-8 katanya, jadi nggak kebagian. Ya, saking kayanya. Jadi orang ini ya, apalagi kan gitu loh. Kan teorinya mereka tadi gitu. Lepaskan syahwat, lampiaskan syahwat, damai, bahagia. Ternyata enggak. Ya, ini orang kan banyak itu kasus. Saya pernah cerita ke kalian kan. Kok mereka sudah kaya raya terkenal melampiaskan syahwat semaunya, tapi kok nggak bahagia? Saking nggak bahagianya, untuk tidur aja nggak bisa. Untuk supaya ngantuk itu harus beli obat. Gara-gara itu dia ditangkap polisi. Hanya supaya bisa tidur coba. Kan saya itu ya Allah santri kita ini tanpa obat bisa tidur. Luar biasa itu. Bisa tidur, bisa ngantuk di mana saja, apalagi pas khutbah. Ya itu biasanya khutbah Jumat tuh ya. Itu nggak tahu itu mungkin setannya memang sudah spesialis. Ya, spesialis membuat ngantuk waktu khutbah. Itu mungkin harus ada kajian khusus itu Ustaz Ardi. Ya, gimana ada formula supaya tidak ngantuk waktu khutbah Jumat tuh. Ya, jadi ini ya, jadi peradaban modern ini sudah gagal. Mereka akhirnya melihat orang Gaza kagum. Loh, kok orang Gaza ini aneh ya? Gak ada yang bunuh diri. Ya kan? Memang mereka sedih lah anaknya mati. Keluarganya habis, masa ketawa-ketawa. Lucu kan ya? Mesti sedih lah nangis. Cuma mereka gak stres. Mereka gak bunuh diri. Sedangkan yang ini kaya raya, melampiaskan syahwat semaunya, ya ternyata kok stres, bunuh diri. Apa ini yang menyebabkan itu? Mereka tertarik. Sekarang banyak yang masuk Islam gara-gara akhlak. Jadi terbukti ajaran Rasulullah SAW ini semakin bersinar. Bahkan ketika Islam dalam keadaan yang peradabannya teraniaya, ya kan? Itu pun masih memunculkan sinar akhlakul karimah tadi itu. Orang tertarik, banyak sekarang masuk Islam, kita baca ya kan? Masuk Islam, profesor ini masuk Islam, artis ini masuk Islam. Apa yang selalu kalau kita baca, apa yang buat mereka masuk Islam?
Selalu berkata, sekarang hidup saya lebih baik, hidup saya lebih teratur. Ya, bahkan saya dengar, saya belum baca ini, saya dengar cerita dari beberapa tokoh itu ya, bahwa di Amerika Latin pun sekarang begitu. Mulai banyak orang belajar Islam. Semula mereka belajar dari pemain bola. Ya, pemain bola ini pelatihnya Muslim. Kok dia hidupnya tenang, bahagia, jauh dari alkoholisme? Ya, kenapa sih orang Barat ini gak bisa lepas dari alkohol? Dalam sejarah Amerika itu pemerintah Amerika pernah mau membuat undang-undang yang melarang minuman keras. Akhirnya undang-undang itu ditentang oleh rakyatnya dan batal, nggak bisa. Karena sudah kecanduan alkohol itu. Ini kan mirip zaman Rasulullah SAW. Bangsa Arab itu bangsa yang sudah kecanduan alkohol itu, mabuk, teler. Ya. Tapi lihat Rasulullah SAW berhasil ya mengubah dari bangsa yang pemabuk menjadi masyarakat yang bebas miras. Hanya dalam waktu nggak sampai 20 tahun. Ya, itu dahsyat ya perubahan Islam itu dengan akidah, dengan akhlak ya, mengubah kehidupan yang penuh dengan fata morgana tadi, syahwat tadi, peradaban syahwat. Nah ini sebenarnya ini Ramadan ini ya. Kita ini sebenarnya ketika kita saum Ramadan ya, kita melakukan tadi tilawah, tazkiyah, pensucian jiwa, jiwa raga kita disucikan Ramadan ini. Seperti kita sedang berjihad. Itu yang saya maksud dengan ini jihad peradaban. Kita sedang menawarkan kepada dunia. Sekarang kita lihat ya, banyak orang-orang sana mengakui bahwa puasa itu betul-betul obat. Ya. Biasa sampai sekarang terkenal istilah IF, intermittent fasting. Puasa minimal 14 jam untuk detox, mengeliminasi racun-racun. Jadi sekarang orang mengakui itu. Ya. Maka kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini biasa, kaum yang lalu puasa. Tapi ya puasa kita beda. Kenapa puasa ini ibadah yang dominan fisik, tapi kok ujungnya bukan fisik? La'allakum tattaqun. Kan enggak gini, puasalah kamu supaya kamu kurus. Kan enggak gitu ya kan. Ayatnya enggak gitu kan. Puasalah kamu supaya berat badan kamu turun. Kan enggak gitu. Puasalah kamu supaya kamu takwa. Gimana logikanya? Kan gitu. Berpuasa ini orang biasa banyak. Ya. Saya ikuti videonya Dedi, siapa namanya? Bukan yang itu, yang Binaraga itu. Adirai. Ya. Teman sebenarnya. Maksudnya teman-temannya dia. Ya. Adirai itu teman. Ya. Itu saya ikuti beberapa videonya itu. Selalu dia bilang puasa. Saya nggak tahu dia muslim nggak ya. Tapi dia nyarankan tuh kalau orang muslim puasa, ini puasa, Masya Allah. Ya kalau belum, mudah-mudahan sudah Islam, mudah-mudahan. Kalau belum kita doakan. Ya, kemudian dia Islam. Tapi karena ilmunya bagus tuh, saya lihat tuh ya, tentang puasa. Nah kita sekarang ini puasa, ibadah Ramadan ini bukan sekedar puasa biasa. Ini puasa biasa, puasa sekuler. Ya, itu saja sudah sehat. Bayangkan sekarang puasa ini dasarnya iman. Oh itu jiwanya dibersihkan. Jadi Ramadan bukan hanya puasa fisik, ya, tapi puasa jiwa dan raga. Karena diri kita ini antara jiwa dan raga itu nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau puasa, kenapa harus niat? Ya kan niat ibadah, karena puasa ini ibadah, ya, bukan sekedar mau kurus, mau turun berat badan. Ini ada makna yang mendalam. Bukan hanya dia fisiknya bagus, tapi jiwanya bersih. Kenapa? Kalau jiwa yang bersih melahirkan takwa. Karena jiwa yang bersih, hati itulah tempat ya ibarat cermin katanya. Kita itu semakin bersih hati kita dengan puasa tadi itu, dengan ibadah ya. Itu kita akan dekat dengan Allah, takarrub. Kita akan mengenal Allah. Kalau orang terus mengikuti syahwat ya,
hidupnya dari syahwat satu ke syahwat yang lain, dia gelap. Ingat surat Al-Jathiyah ayat 23. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahullahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Coba perhatikan, ya Allah mengingatkan. Perhatikan manusia-manusia yang ittakhadha ilahahu hawahu. Nah ini peradaban modern, ingat ya. Peradaban syahwat. Coba perhatikan orang-orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Hidupnya sudah mengabdi ya untuk hawa nafsunya. Perhatikan mereka itu. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Maka mereka akan tersesat. Ya, kenapa? Wa khotama ala qalbihi wa samihi. Hatinya, telinganya tertutup. Dan penglihatannya ada ghisyawah, ada hijab. Jadi artinya apa? Kalau manusia itu ya sudah hidupnya menuhankan hawa nafsu, ya, syahwat kekuasaan, syahwat ini, dia udah gelap. Kalau dia sudah gelap, maka apa? Diomongin telinganya udah tertutup. Udah susah itu. Ya, dinasihati udah nggak bisa. Dikasih kebenaran nih, udah nggak. Karena hatinya nggak bersih, kotor. Jiwanya itu kotor. Makanya jangan heran kalau orang sudah pokoknya begini, pokoknya begini, pokoknya begini. Dikasih apa ya? Ayat-ayat Allah, dikasih ditunjukkan kebenaran, udah itu yang disebut sufastoiyah. Kaum sofis, ya, inadiyah, yang degil. Orang yang sudah dicengkeram oleh hawa nafsunya, dia merasa benar gitu ya. Sudah ditunjukkan kebenaran pun sudah nggak ada gunanya. Ya, orang yang sudah, nah inilah sebenarnya jihad kita. Ya, jadi mujahadah ala nafs ini jihad, dan jihad ini betul-betul untuk mensucikan jiwa raga kita supaya kita sukses karena dijamin oleh Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Pasti sukses, pasti menang orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dan pasti kalah, pasti hancur orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi ya para santri sekalian dan hadirin rahimakumullah ya. Ini perjuangan besar dan ini kesempatan. Kesempatan kita diberikan oleh Allah. Jadi puasa kita ini sebuah jihad fisabilillah. Tazkiyatun nafs. Ya. Jiwa ini jamin menang kita. Makanya puasa ini ya kita harus manfaatkan. Ya mudah-mudahan kita berdoalah ya supaya kita ini bisa diberikan kekuatan ya, diberikan kesehatan ya, juga kekuatan iman dan kesabaran. Berat. Namanya tadi Ustaz Ardi bilang ya bahwa kita mau mencapai derajat mulia takwa itu berat. Derajat takwa ini derajat yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Untuk mencapai derajat takwa itu susah. Untuk jadi wapres saja susah. Jadi wapres gampang nggak? Susah. Ya, apalagi jadi presiden, susah. Jadi menteri susah. Jadi rektor aja, perjuangannya luar biasa, ya kan? Mau jadi rektor, saya lihat tuh, jadi rektor aja susah kayak begini. Apalagi jadi orang takwa, memang susah. Ya. Godaannya itu besar. Nah, ujian kita semua nih pertama nanti, hari pertama bulan puasa ya, Ramadan tuh ini biasanya pertama nih ya. Nanti mudah-mudahan tadi hari pertama jangan kasih gorengan santri itu. Ya, buka pertama susu kambing, susu onta dan kurma. Udah. Ayo. Enggak pakai nasi. Mau sehat enggak? Ya. Jadi nanti hari pertama enggak ada gorengan. Mau? Nah ini bener nih, janji mau. Orang tahu
Di masa Nabi nggak ada gorengan. Ada nggak hadisnya? Ya, ada tahu goreng di masa Rasulullah, nggak ada. Ya, mendoan, ya, tahu berontak, tahu isi, nggak ada. Ya. Soto Betawi juga di masa Nabi, setahu saya sih belum ada ya, santen itu belum ada. Tapi Rasulullah SAW itu ya, namanya jalan kaki sehari kan, ya kira-kira 5.000 langkah. Jadi begitu ya, jadi ini Masya Allah ya, Rasulullah SAW itu disiplin. Apa yang beliau makan dan cara makannya itu disiplin. Nah sebetulnya, nah ini ujian kita nih, sudah dikasih kesempatan bulan Ramadan insya Allah kesempatan untuk sehat ya lahir batin sampai kita insya Allah mencapai derajat takwa tadi. Nah inilah jihad peradaban. Ya, kita sedang membuktikan ya bahwa kita tidak terjebak di dalam peradaban yang memuja syahwat. Pengendalian diri. Jadi nafsu itu bukan untuk dimatikan, tapi dikendalikan. Ya, jadi kita merawat. Dan ini juga ya, Masya Allah ini kesempatan dalam Ramadan ini kita membersihkan hati kita, keikhlasan kita, sungguh-sungguh gitu ya. Untuk apa sih? Untuk kita dapat hikmah. Karena saingan kita sekarang ini berat nih. Saingan kita ini robot ya. Robot yang AI ini luar biasa sekarang ini. Dan AI itu hanya bisa dilawan dengan hikmah. Hanya bisa dilawan dengan hati yang bersih. Hanya bisa dilawan dengan cahaya kebenaran yang diberikan Allah kepada hati yang bersih tadi itu. Ya, karena orang bukan hanya menjadi smart people, menjadi orang pinter, tapi sekarang yang kita perlukan lebih dari smart people. Ya, yaitu wise people. Jadi bukan hanya orang pinter, tapi orang bijak. Orang pinter sekarang gampang, mau cari masalah, solusi ini ada semua. Klik aja internet tahu. Tapi bagaimana menerapkannya? Ya, nah ini bijak. Nah sekarang inilah kalau kita lihat ya carut marut, ya kata-kata kotor, saling caci maki, bahkan kadang-kadang antar sesama ustadz, ya berdebat segala macam. Berdebat kalau baik-baik, silaturahim dengan hati yang bersih. Tapi kalau sudah dikuasai hawa nafsu, wah ini berat. Ya kadang-kadang kita yang menang, yang dominan, kita ingin menang. Aku, ya kan? Kenapa begitu? Karena lupa akhirat. Kalau kita ingat akhirat, ya kan? Orang itu dicaci maki, dianiaya, dizolimi. Pahalanya mengalir ke orang yang dizolimi itu. Jadi kalau hati kita bersih ya, kita ingat akhirat, kita zikir pada Allah terus, maka kita akan tenang. Ala bidziklahi tatmainul qulub. Hidup kita akan tenang. Ya. Jadi nggak usah resah. Kamu kalau kan ada orang ya yang saya pernah ceritakan kalau kenapa ya saya pikirkan kok doa antara orang jelek dan orang cakep itu waktu bercermin doanya sama ya. Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Kan jelas Allah itu memang menciptakan orang itu beda-beda kan. Ada yang cakep, ada yang jelek. Tapi ketika bercermin doanya sama. Ya Allah sebagaimana engkau telah menciptakan aku telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Ya. So, ternyata ya sekarang ini di era AI ini memang batas antara cakep dan jelek itu jadi tidak terlalu jelas. Ya, gitu. Apalagi kalau bertambah umur. Saya perhatikan dulu ya, waktu dia cakep itu, tambah umurnya, dia jeleknya itu mencolok. Tapi kalau dari dulu jelek, ya, ketika dia tambah umur, itu malah agak stabil gitu. Ya, maksudnya jadi dulu kan, ini cakep banget gitu ya. Jadi lihat aja nanti, begitu dia makin tua, Allah itu maha adil ya. Ya. Kan sekarang ada teknologi itu yang bisa narik baris. Ini muda sampai tua. Oh iya kelihatan itu. Makanya saya itu umur saya 60 tahun kan stabil. Ya stabil. Jadi kalau
kita bersyukur karena bercermin itu ya kan, itu nggak kelihatan. Kenapa? Ya karena kita yakin Allah yang menciptakan kok, pasti ada kebaikan. Nggak ada. Itu ridho ya dengan takdir yang diberikan Allah pada kita. Loh kok ada temen yang pinter banget, ya kan? Ya Allah ngasih dia sebetulnya tanggung jawabnya berat, itulah. Ya, tsumalatus aluna yauma idzin anin naim. Semua nikmat nanti di akhirat akan ditanya. Apa aja nikmatnya makin banyak? Nah itu enak. Kalau orang itu iman sama akhirat, yakin dengan akhirat, wabil akhiratihum yuqinun, dia akan tenang. Dalam keadaan apapun dia nggak gelisah. Ya. Nah itu ya. Jadi ini kenapa? Inilah peradaban yang berangkat dari tazkiyah tadi. Kuncinya di qad aflaha man zakkaha. Peradaban yang mensucikan jiwanya, itu kuncinya. Di buku pribadinya Buya Hamka itu ada, beliau mengutip syair Arab, akbil ala nafsi wa aksin fadailaha. Fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun. Fokuskanlah dirimu pada jiwamu dan sempurnakanlah keutamaan-keutamaan. Ada yang bilang wastakmil fadailah, sempurnakanlah keutamaan-keutamaan jiwamu. Karena kamu disebut manusia bukan karena badanmu, tapi karena jiwamu itu. Kamu disebut manusia. Tapi kita bukan peradaban yang ekstrim, ingat ya. Ada peradaban yang spiritualisme yang ekstrim. Mereka kalau mau dekat dengan Tuhan, mereka meninggalkan dunia. Kita nggak begitu, ya. Makanya di Mars At-Taqwa itu kan kejar akhirat, taklukkan dunia. Bukan lari dari dunia. Ya, maka kuasai ya sains, teknologi, bahasa, ya, retorika, ilmu public speaking, communication, menulis yang bagus, itu untuk menaklukkan dunia. Karena itu diperintah. Jadi begitu ya. Jadi inilah sebetulnya ya jihad peradaban. Kita berjihad melawan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, wujud aktivitasnya mencari ilmu yang benar, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar menerima akibat dari mendakwahkan ilmu tadi. Kita sedang berjihad melawan peradaban yang memuja syahwat, peradaban yang zolim, ya, peradaban yang meletakkan manusia sama dengan binatang, menganggap manusia ini sebagai kasta tertinggi dari kera. Ya, kita nggak begitu. Ya, kita ingin hidup sebagai manusia yang khalifatullah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, begitu ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ya manfaatkan kesempatan para santri ini, jaga kesehatan betul. Ya, jangan tidur yang terlewat dan sebagainya. Ya, pokoknya manfaatkan kesempatan ini ya dan selalu berdoa. Ini maaf nih, saya masih ngelihat ya santri-santri ada beberapa yang kalau habis sholat berdoa itu kurang serius. Jadi kalau kita sedang sholat berdoa, kita sedang menghadap Allah. Maka berdoa kita sedang menghadap Allah, minta yang benar. Sebahaya kalau kita sedang berdoa pada Allah kita main-main. Nanti malaikat marah. Ya. Ini kamu sama adab sama Allah aja begitu. Sama Allah aja main-main, apalagi sama manusia. Jadi waktu kita berdoa harus serius. Ad-doa mukhul ibadah. Doa ini otaknya, saripatinya ibadah itu didoain. Pokoknya kamu pinter segala macam, tapi waktu menghadap Allah nggak serius, nah itu hati-hati, ya bahaya. Itu adab. Karena itulah jiwa kita. Jiwa kita ini bersih kalau kita ya terus lakukan tazkiyah, dan ujung dari kita tazkiyah itu kita ma'rifatullah. Ya, ingat Raja Ali Haji bilang apa di pasal pertama Gurindam? Barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
Jadi kalau hati kita bersih, pikiran kita jernih, ya, apa yang terjadi kemudian? Kita ma'rifatullah, kita mengenal. Kalau kita mengenal Allah, pasti kita nggak mau ya melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Nah, itulah puasa kan, latihan kita. Nggak ada orang yang tahu kita ini puasa atau enggak. Kita saja, ya Allah, malaikat, nggak tahu. Gampang kan mau batal puasa itu mudah. Ibadah yang nggak bisa dipamerkan itu puasa. Orang sholat bisa, orang haji bisa, zakat bisa, tapi puasa nggak bisa dipamerkan. Iya. Oh saya pura-pura puasa, bisa aja mudah orang. Tapi kalau dia jujur di hadapan Allah, kan Allah yang menyaksikan. Ya puasa atau enggak puasa. Coba kalau orang terus hidupnya dalam keadaan seperti puasa, enggak akan dia mau menyakiti orang lain. Enggak akan mau menzalimi orang lain. Enggak akan mau mengambil hak orang lain. Enggak mau menyengsarakan orang lain karena takut sama Allah. Ini kenapa hebatnya Ramadan, 30 hari ya. Kita digembleng, kita dilatih, dididik dengan tazkiyah tadi. Ya, tazkiyah jiwa dan raga kita sedang dibersihkan. Ya, jadi itulah makna jihad fi sabilillah, ya, mujahadah 'alan nafs. Ini kunci kesuksesan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Insyaallah. Ya, demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Dr. Radian Husaini. Ini kayaknya nggak perlu ada pertanyaan ya, karena kan udah hujan, ya kan udah 9:30. Ya, jadi kalau biasa saya simpulkan takutnya ada yang bingung karena ngantuk. Jadi intinya, ya, intinya adalah di saat kita tahu ada peradaban yang segitunya memuja syahwat, nah kita ingin menampilkan bahwa pengekangan terhadap syahwat tuh lebih baik dari yang mereka coba tunjukkan tadi. Nah sekarang kan optimalnya supaya nafsu kita terkendalikan, bisa kita optimalkan di bulan Ramadan. Nah itu, jadi tinggal gimana kitanya mengoptimalkan diri kita supaya nafsunya terkendali, mewujudkan di bulan Ramadan itu tilawah, tazkiyah, dan seterusnya, jihad, kita belajar gitu untuk tahu yang ujungnya ke kita juga, terus kitanya bisa mengendalikan nafsu, terus kita nunjukin ke mereka, ini loh saya lebih baik dari Anda gitu. Saya yang mengendalikan jiwa ini nggak lebih buruk dari Anda yang melepas, yang maunya ikut nafsu Anda gitu. Nah intinya mau ke sana, oke? Jadi yang ngantuk-ngantuk ya, jadi supaya kita bisa memahami sama-sama bahwa disitulah sama-sama kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Oke, terima kasih kepada para santri dan kepada pemirsa semua di YouTube yang menyaksikan. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.